Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Tidak semua aktivitas bersepeda efektif menurunkan lemak, menurunkan berat badan. Cara bersepeda yang terbaik untuk menurunkan berat badan adalah bersepeda di zona pembakaran lemak. Zona pembakaran lemak mengacu pada intensitas latihan yang membuat tubuh kita menggunakan lemak sebagai sumber bahan bakar. Mengukur tingkat intensitas bersepeda kita yang paling murah dan gampang adalah menggunakan detak jantung. Zona pembakaran lemak. Zona pembakaran lemak mengacu pada detak jantung target yang lebih banyak menggunakan simpanan lemak tubuh kita sebagai bahan bakar. Zona pembakaran lemak biasanya antara 50% sampai 72% dari volume oksigen maksimum seseorang. Meskipun zona ini disebut pembakaran lemak, bukan berarti kita benar-benar akan membakar lebih banyak lemak bila dibandingkan dengan kita berolahraga dengan intensitas yang lebih tinggi atau lebih rendah. Teori zona pembakaran lemak tidak memperhitungkan efek dari olahraga yang lebih intens atau lamanya waktu yang dihabiskan untuk berolahraga. Zona detak jantung target. Detak jantung istirahat kita atau RHR adalah berapa kali jantung kita berdetak per menit atau BPM saat istirahat. Kita dapat menentukan kecepatan ini dengan meletakkan jari telunjuk di pergelangan tangan atau leher dan menghitung detak yang kita rasakan selama 60 detik. RHR yang sehat biasanya antara 60 hingga 100 BPM. Detak jantung maksimum atau MHR kita atau jumlah maksimum detak jantung kita dalam 1 menit dapat dihitung salah satunya dengan rumus 220 dikurangi usia kita. Misalnya, jika kita berusia 53 tahun, MHR kita adalah 220 dikurangi 53 sama dengan 167 BPM. Dalam hal olahraga, khususnya olahraga kardio, ada zona detak jantung yang setara dengan tingkat intensitas yang berbeda. Level ini didasarkan pada MHR dan menentukan sistem energi mana yang digunakan tubuh kita selama berolahraga, yang secara langsung mempengaruhi berapa banyak kalori yang kita bakar. Intensitas rendah 50 hingga 70% dari MHR. Intensitas sedang 70 hingga 80% dari MHR. Intensitas tinggi 80 hingga 90% dan intensitas maksimum 90 hingga 100% dari MHR. Detak jantung pembakaran lemak. Zona pembakaran lemak adalah intensitas rendah. Mengapa? Karena ketika kita bekerja pada intensitas yang lebih rendah, tubuh mengandalkan lebih banyak lemak yang tersimpan sebagai sumber bahan bakar utamanya. Ini bisa berarti kita benar-benar membakar lebih banyak lemak saat kita bekerja dengan intensitas yang lebih rendah. Tetapi ada sedikit kesalahpahaman. Pada kenyataannya, meningkatkan kecepatan akan membakar lebih banyak kalori dan pada akhirnya lebih banyak lemak dalam waktu yang lebih singkat. Dan itu adalah jumlah kalori yang kita bakar secara keseluruhan yang menyebabkan penurunan berat badan dan lemak terbanyak. Sebagai contoh, perhatikan tabel di video ini yang merinci total kalori dan kalori lemak yang dikeluarkan oleh wanita seberat 130 pon selama latihan kardio. Seperti yang akan kita lihat, wanita membakar lebih banyak kalori total dan lebih banyak kalori lemak saat berolahraga dengan intensitas lebih tinggi. Ini bukan untuk mengatakan bahwa latihan intensitas rendah tidak efektif dalam menurunkan berat badan.
terutama jika kita baru memulai dan tidak dapat mempertahankan kecepatan yang lebih cepat. Jika kita melakukannya lebih lambat, kita mungkin bisa berolahraga lebih lama, sehingga kita akan membakar lebih banyak kalori dan lemak dengan cara itu. Bahkan untuk olahragawan yang lebih mahir, latihan daya tahan harus menjadi pokok dari program kebugaran lengkap, bersama dengan latihan interval intensitas tinggi yang singkat. Latihan interval di mana kita mengganti latihan intensitas tinggi dengan periode pemulihan intensitas rendah, terbukti meningkatkan kebugaran dan membakar lebih banyak kalori daripada kardio kondisi mapan. Meskipun latihan intensitas rendah bagus untuk membangun daya tahan, kita perlu bekerja lebih keras selama beberapa latihan jika kita benar-benar ingin membakar lemak dan menurunkan berat badan. Dengan demikian, intensitas latihan yang bervariasi seperti latihan interval intensitas tinggi dan kardio kondisi stabil penting untuk program kebugaran yang seimbang. Menyusun latihan kardio. Jika kita ingin menurunkan berat badan, jadwal kardio umum akan mencakup latihan dengan berbagai intensitas dalam zona detak jantung target kita. Misalnya, jika kita melakukan 5 latihan kardio seminggu, kita harus memiliki 1 latihan intensitas tinggi, 1 latihan intensitas rendah, dan 3 latihan di tengah. Kardio intensitas rendah membantu kita membangun lebih banyak stamina, karena kita dapat berolahraga dalam waktu yang lebih lama. Ini, pada gilirannya, membangun daya tahan, dan meningkatkan jumlah kalori yang kita bakar secara keseluruhan. Program kardio pemula memungkinkan kita membangun daya tahan secara perlahan, sambil sedikit keluar dari zona nyaman. Dengan begitu, kita tidak harus menghabiskan seluruh latihan dengan bersusah payah, tetapi kita bisa tetap menantang diri sendiri yang akan membakar lebih banyak kalori. Perhatikan tabel di video ini yang merupakan contoh program yang akan membantu kita memulai. Kuncinya adalah memulai dengan apa yang dapat kita tangani dan bangun secara perlahan dari sana. Jika kita baru memulai, jangan terlalu khawatir tentang seberapa keras kita bekerja. Lebih fokus untuk menjadikan olahraga sebagai kebiasaan yang dapat kita kelola secara teratur. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Olahraga bukan satu-satunya cara untuk membakar lemak berlebih. Kita juga bisa membuat tubuh kita meluruhkan lemak dengan makan makanan seimbang, memperhatikan ukuran porsi kita, minum banyak air putih, dan tidur yang cukup. Semakin banyak jalan yang kita gunakan, semakin cepat kita menurunkan beban ekstra. Selain itu, membakar lemak atau menurunkan berat badan bukanlah satu-satunya tujuan latihan kardiovaskular. Berolahraga secara teratur terbukti menurunkan detak jantung istirahat kita, yang juga mengurangi risiko kematian dini akibat penyakit kardiovaskular. Kesimpulan, tingkat kebugaran setiap orang berbeda-beda. Selain itu, obat-obatan tertentu dapat mempengaruhi detak jantung seseorang. Oleh karena itu, sebelum memulai program olahraga baru apapun, kita harus berkonsultasi dengan dokter untuk menentukan apakah olahraga itu aman untuk kita, dan jika iya, berapa target detak jantung kita. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.